Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan adaptasi alat ukur yang berjudul Fear of Intimacy Component Questionnaire atau kuesioner komponen ketakutan akan keintiman. Nah, adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Siva Nuridwan dan rekan saya Ranti Ramadanti. Selanjutnya ada kajian pustaka yang akan dibacakan oleh Ranti. Nah, di sini ada kajian pustaka menurut Sobral 2015 mengasumsikan bahwa jika keintiman adalah pertukaran informasi pribadi yang jujur, maka ketakutan akan keintiman adalah keengganan untuk melakukan hal tersebut. Namun, hubungan intim tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk bertukar pikiran dan perasaan, tetapi juga keseimbangan antara otonomi dan ketergantungan. Selanjutnya di sini ada teori yang kita gunakan adalah teori perkembangan psikososial dari Erikson. Menyatakan pentingnya berbagi informasi pribadi untuk membentuk dan memelihara hubungan intim. Selanjutnya ada teori keterikatan menyatakan bahwa kemandirian dan otonomi sejati muncul dari kemampuan untuk bergantung pada orang lain menurut Bowlby 1969 dalam Sobral. Selanjutnya, ada aspek takut akan keintiman menurut Sobral. Ada dua, yaitu yang pertama ada fear of losing the self, takut kehilangan jati diri, yaitu mengatasi ketakutan akan ketergantungan, peleburan, dan kehilangan kendali. Mewakili individu yang merasa tidak nyaman, membiarkan dirinya bergantung pada pasangan romantisnya. Yang kedua itu ada fear of losing the other, takut kehilangan yang lain, yaitu mencakup rasa takut akan keterbukaan diri, dan penolakan. Nah, di sini itu ada alasan mengapa kita melakukan adaptasi ini, yaitu mengetahui apakah skala yang digunakan sesuai dengan keadaan budaya dan bahasa di Indonesia. Selain itu juga, peneliti ingin melihat validitas dan reliabilitas kuesioner takut akan keintiman yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya di sini itu adalah sampel yang kita ambil dari penelitian ini adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan lawan jenis dan berusia 18 sampai 55 tahun. Adapun alasannya dikarenakan pada studi penelitian sebelumnya, responden yang mengisi berada di sekitaran usia 18 sampai dengan 55 tahun. Maka dari itu, peneliti mengambil langkah yang sama dengan menggunakan sampel dari penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya ada proses adaptasi. Proses adaptasi itu melakukan melalui 3 tahap, yaitu pertama tahap translasi, tahap sintesis yang kedua, dan yang ketiga tahap expert judgment. Nah, yang pertama itu tahap translasi. Adapun kita menggunakan 2 translator. Yang pertama, translator pertama yaitu Miss Dini Nurhayati dengan pendidikan terakhirnya Education School Degree, dan tanggal translasinya tuh pada 19 Oktober 2023. Pekerjaan saat ininya yaitu seorang guru bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu ada translator kedua, ada Miss Neni Kurniasi, SPD, dengan pendidikan terakhirnya S1 Bahasa Inggris. Adapun tanggal translasinya tuh pada 19 Oktober 2023, dan pekerjaan saat ini yaitu guru bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah dilakukannya translasi alat ukur, peneliti melakukan sintesis, yang mana peneliti memilih kata-kata yang jelas dan dapat dipahami oleh responden. Hasil sintesis yang kami dapatkan adalah hasil dari perpaduan antara 2 translator. Nah, berikut ini tuh merupakan tabel hasil sintesis. Nah, selanjutnya setelah tahap sintesis, yaitu tahap expert judgment, yang mana tahap ini tuh dilakukan oleh Ibu Cahyaning Widyastuti, SPSI MSI, dalam mengoreksi hasil sintesis yang telah kami buat. Nah, dari hasil tersebut tuh kami merevisi satu item yang memiliki kata yang kurang jelas
kurang jelas untuk dipahami. Nah, berikut ini tuh ada tabel hasil expert judgment. Selanjutnya selanjutnya ada proses pengambilan data. Nah, dalam proses pengambilan data ini terdapat kriteria responden, yaitu seseorang yang memiliki hubungan dengan lawan jenis dan berusia 18-55 tahun. Penyebaran kuesioner ini dilakukan melalui media sosial, yaitu Instagram dan WhatsApp. Adapun responden yang didapat sebanyak 170 responden. Namun, peneliti harus menghapus 14 responden dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria. Nah, kemudian hasil pengumpulan data ini tuh diolah menggunakan SPSS versi 26 dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, pengujian data ini dilakukan terhadap 156 responden. Nah, berikut ini merupakan tabel hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada SPSS. Adapun pembahasannya, teknik pengujian yang digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate Pearson, yang mana jika R hitung lebih besar dari L tabel atau uji dua sisi dengan signifikan 0,05, maka instrumen atau item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid. Nah, adapun R tabel pada penelitian ini tuh adalah 0,157, yang mana berdasarkan tabel sebelumnya, nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dinyatakan keseluruhan item valid dan mampu menghasilkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan yang diukur. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yang mana uji ini tuh dilakukan untuk melihat konsistensi atau kepercayaan hasil alat ukur yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran. Nah, nilai uji reliabilitas ini tuh dilihat dari nilai Cronbach alpha. Dari hasil penelitian ini, didapat nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,785, yang mana hasil tersebut tuh berada di antara 0,60 sampai dengan 0,280. Dan maka dapat dinyatakan reliabilitasnya tinggi. Nah, selanjutnya di sini itu ada lampiran. Yang pertama itu di sini ada tabel blueprint dan sebaran. Selanjutnya itu di sini ada tampilan skala. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.